Halo kawan cerita, jumpa lagi bersama kami di sini dalam acara podcast Pas Kalibah. Oke, jadi kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Jadi sekedar informasi ya, di bulan September ini Badan Pusat Statistik secara khususnya itu ada merayakan yang namanya Hari Statistik Nasional. Nah, jadi pada acara kali ini kita akan membahas mengenai Hari Statistik Nasional. Dengan narasumber kita ada Pak Alberto Hasugian, Pak ya. Ya, dari BPS Provinsi Sumatera Utara juga, yang pada tahun ini ditunjuk sebagai Ketua HSN BPS Provinsi Sumatera Utara. Ya, pertama-tama selamat ya Pak ya. Ya, terima sudah kasih terpilih sebagai Ketua. Oke, jadi langsung saja kawan cerita kita akan membahas mengenai HSN. Yang pertama nih, Bang, manggil Abang aja ya, ya lebih mudah santai gitu ya, lebih santai juga. Oke, yang pertama nih Bang, kira-kira gimana tuh Bang sejarahnya HSN itu? Boleh dijelasin nggak kira-kira selayang pandangnya kenapa tiba-tiba ada suatu hari yang dinamakan Hari Statistik Nasional? Kira-kira boleh dijelasin Bang gimana sejarahnya Bang? Ya Bang Rian ya, HSN atau singkatan dari Hari Statistik Nasional itu ya pertama kali kita peringati itu setelah ditetapkan pada bulan Agustus tahun 1996. Penetapan Hari Statistik Nasional ini tentu sebagai bentuk penghargaan pemerintah ya terhadap pentingnya statistik dalam pembangunan nasional. Dan Hari Statistik Nasional sendiri diperingati setiap tanggal 26 September. 26. Nah, kenapa tanggal 26 September dipilih? Nah, kenapa tuh Bang? Nah, itu karena pada masa dulu undang-undang tentang statistik itu masih menggunakan undang-undang statistik masa Belanda, pemerintahan Belanda. Kemudian pertama kali diubah dengan undang-undang pemerintah Republik Indonesia, itu undang-undang nomor 7 tentang statistik pada tahun 1960 yang ditetapkan pada tanggal 26 September. Sehingga momen itulah yang dianggap sebagai titik awal statistik nasional. Tujuan peringatan Hari Statistik Nasional sendiri adalah untuk kenapa harus kita selalu menggaungkan itu ya. Yang pertama mungkin untuk meningkatkan kesadaran kita sendiri sebagai insan statistik, secara khususnya dari Badan Pusat Statistik, dan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga mungkin dengan HSN kita menggaungkan HSN ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya statistik. Betul. Dan juga perlu dicatat nih Bang Rian, Hari Statistik Nasional itu bukan milik BPS. Tapi adalah milik seluruh insan statistik yang ada di Indonesia ini, dan tentunya milik seluruh masyarakat Indonesia. Jadi bukan hanya milik BPS Pak ya, Bang ya. Cuman yang merayakannya karena kebetulan BPS lah yang berurusan langsung dengan statistik. Jadi perayaan besarnya itu ada di BPS seperti itu. Mungkin begitu Bang Rian. Tapi sebenarnya perayaan ini juga untuk pihak akademisi kampus yang ada jurusan statistik sendiri. Merayakan juga ya. Merayakan. Oke ini Bang, jadi kan tahun ini tuh seperti yang tadi saya jelaskan di awal, Bang Berto ditunjuk sebagai Ketua HSN gitu Bang ya. Kira-kira Bang, ada kegiatan apa saja nih, khususnya di BPS Provinsi Sumatera Utara, yang dilakukan untuk memeriahkan acara HSN ini dan memaknai acara HSN ini Bang? Kira-kira ada acara apa aja tuh? Setiap tahun kita Badan Pusat Statistik menyelenggarakan Hari Statistik Nasional ya. Dan untuk tahun ini perayaan Hari Statistik Nasional di BPS Provinsi Sumatera Utara sendiri sedikit berbeda nih Bang Rian dengan tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan kita tahun ini lebih menitik beratkan kepada ke arah penguatan sumber daya manusia yang ada di BPS Provinsi Sumatera Utara secara khusus, dan juga untuk penguatan pelayanan publik. Di mana pada tahun ini perayaan Hari Statistik Nasional BPS Provinsi Sumatera Utara kita rangkai dengan melakukan pencanangan zona integritas, di mana BPS Provinsi Sumatera Utara ingin mencapai tahun depan supaya bisa mencapai target menjadi Satker WBK, Satker Wilayah Bebas dari Korupsi. Dan tentunya juga sebenarnya pencanangan zona integritas ini sebagai komitmen awal BPS Provinsi Sumatera Utara kepada stakeholder atau kepada masyarakat dalam pelayanan publik, untuk meningkatkan pelayanan publik. Maksudnya. Ya, rangkaian acara juga bukan hanya itu, kita juga lanjut nanti dengan sosialisasi angka ya, secara kita khususkan tahun ini yaitu angka kemiskinan dan indikator pariwisata. Dan yang kita undang itu akademisi, masyarakat, dan pers. Jadi tidak hanya internal BPS saja Pak ya? Karena kita ingin menyebarluaskan statistik juga ke masyarakat luas seperti itu ya. Kalau biasanya sosialisasi kita mengundang pemerintah ya, instansi. Sekali ini kita mengundang hanya akademisi, masyarakat, dan pers.
Oh ya, kegiatan lanjutannya lagi kita ada melakukan kegiatan aksi donor darah. Donor darah. Ya, ini juga kita lakukan setiap tahun ya sebagai aksi sosial kita untuk masyarakat. Begitu Bang Rian. Oke, kan tadi Pak ada kegiatan sosialisasi, ada pencanangan ZI, ada donor darah kayak gitu ya. Kemudian ada kegiatan lain nggak Pak yang berkaitan dengan acara hiburan gitu? Kan ini namanya memeriahkan kan tentu ada konteks yang hiburan juga seperti itu. Bagaimana biar kebersamaan di keluarga BPS itu bisa semakin terbangun gitu? Mungkin di Hari Statistik Nasional ini juga kita melakukan games ya. Ada gamesnya juga. Kita tidak membuat pertandingan olahraga, tapi kita membuat yang sifatnya games. Dan permainannya kita pilih permainan-permainan berkelompok. Berkelompok ya. Nah, dengan tujuan ya untuk mengakrabkan. Meningkatkan kekeluargaan. Kekompakan. Kalau gamenya individu, itu kan kelihatannya terlalu, ya namanya individu ya. Kompetitif jadinya. Nah, kompetitif. Makanya kita menitik beratkan kepada game yang fun, tapi melibatkan banyak orang sehingga di sana menguji kekompakan. Ya, dan ini melibatkan semua pegawai BPS Provinsi Sumatera Utara. Dan juga kita mengundang ibu-ibu Dharma Wanita. Oh iya betul. Tanpa ibu Dharma Wanita, ya kita kaum pria pasti nggak berdaya. Ya, bukan dalam bekerja pasti akan lebih baik dengan ada dukungan ibu di belakang. Oke. Jadi gini Bang, kita ini kan dalam acara HSN ini juga kita ada apa nih, semacam memintai pendapat nih ke orang-orang di sekitar kita. Oh, gitu. Maksudnya ini orang sekitar di luar pegawai BPS nih. Apa yang mereka tahu tentang BPS, apa pendapat mereka tentang BPS, tentang HSN juga kayak gitu. Nah, ini ada videonya nih Bang. Kita saksikan dulu videonya Bang ya. Halo kakak, kakak maaf mau tanya-tanya boleh ya? Kakak namanya siapa? Kak Dila kak. Kak Dila, oke Kak Dila, kakak tahu nggak Hari Statistik Nasional? Sebelumnya nggak tahu kak. Oh nggak tahu, oke. Kalau pernah dikunjungi petugas sensus, pernah nggak? Belum. Belum juga. Oke kakak, ada nggak yang mau ditanya tentang BPS? Kalau untuk bisa kerja di BPS itu gimana sih kak caranya? Halo kakak, kak boleh tanya-tanya sebentar ya kak? Boleh kak. Kakak namanya siapa kak? Yanti kak. Kak Yanti, oke. Kak Yanti, kakak tahu nggak Hari Statistik Nasional? Tahu. Tahu, oke. Kak, tanggal berapa Hari Statistik Nasional? Tanggal 26 September nggak kak? Iya benar. Tanggal 26 September. Oke, Kak Yanti ada yang mau ditanya nggak tentang BPS? Oh iya kak Yanti mau tanya. Kalau mau jadi responden sensus dapat bantuan nggak kak? Halo kakak, kak boleh tanya-tanya ya? Boleh kak. Boleh aku izin duduk sini ya. Kakak namanya siapa? Kak Pipi kak. Kak Vivi. Oke Kak Vivi, tahu nggak tentang BPS? BPS itu apa sih? Tahu, BPS itu kantor Badan Pusat Statistik. Bener. Kak, tahu nggak BPS itu kerjanya ngapain? Kalau BPS itu tahu saya ngumpulin data dari masyarakat. Bener. Kakak pernah nggak didatangi petugas sensus atau survei? Pernah, kebetulan adik saya juga petugas Resosek. Wah, oke. Kak, kira-kira ada nggak yang mau ditanya tentang BPS? Kalau ditanya gimana sih cara pengambilan data di BPS, itu bayar atau gratis? Oke. Makasih. Sama-sama kak. Nah ini Bang, dari tadi yang video yang udah ditayangkan itu kan, itu beberapa ada yang kenal BPS tuh, tapi beberapa ada yang masih bingung tuh. Misalnya mereka bingungnya gini nih, mereka tahu BPS, di data BPS, cuman sering nanya, BPS itu mendata untuk dapat bantuan ya gitu. Itu gimana kira-kira jelasinnya Bang? Ya, ini pertanyaan yang umum ya, sering petugas kita di lapangan temui ya, dengar. Biasanya kalau respondennya rumah tangga ini. Kalau responden rumah tangga sering bertanya, ini mau dapat bantuan gitu ya? Iya betul. Nah, ya ini memang menjadi, dan kalau responden kita dunia usaha, baik usaha berbadan hukum atau usaha kecil ya, UMKM gitu, sering dikaitkan dengan ketakutannya akan pajak. Betul. Nah, ini memang menjadi tantangan tersendiri buat petugas kita di lapangan ya. Kita sebagai BPS yang mengumpulkan data, mengolah, menyajikan, dan tujuannya kan untuk pemerintah, dunia usaha dan masyarakat juga. Betul. Pada akhirnya dunia. Dan memang makanya ini kita petugas selalu kita bekali dengan pelatihan sebelum turun ke lapangan, sehingga petugas diharapkan bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa tujuan pendataan BPS itu tidak melulu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung ya,
tapi juga sebenarnya kita hanya sebagai pemotret apa yang terjadi di lapangan. Kalau ibarat kita contohkan nih Bang Rian, Iya, Bang. kalau ada orang meriang, Mm-mm. sering langsung mengambil kesimpulan dia demam. Ya, Padahal tubuh meriang itu juga bisa terjadi karena mungkin tekanan darah yang turun. ya. Tapi karena langsung berasumsi demam, dia akan minum obat penurun demam. Obat penurun demam. Iya. Padahal dia kena tekanan darahnya turun. Ah, Obat demamnya kan jadi nggak efektif tuh. iya. Nah, sebenarnya fungsi BPS di sini seperti termometer. Ah. Kalau memang merasa meriang, ini demam nih, Ah. coba tes dengan termometer. Kalau memang demam, baru makan obat. Mm-mm. Kalau tidak demam, oh berarti ada faktor yang lain. Nah, disitulah mungkin contohnya kira-kira begitu nih. Peran BPS itu memotret, memberikan data yang tepat, sehingga treatment yang dilakukan juga tepat. Ya, Gitu, sehingga Bang. kebijakan yang diambil tepat, Bang ya. Iya. Apakah penanganannya untuk menangani demam atau menangani tekanan darah? Oke, Iya. betul. Jadi pemerintah menggunakan data BPS untuk membuat kebijakan yang tepat. Mm-mm. Nah, tentu efeknya kebijakan pemerintah yang tepat, efeknya tentu juga kepada masyarakat dan dunia usaha Iya, tadi, Bang Rian. betul. Jadi ya karena masyarakat tidak merasakan langsung dampak data BPS, seolah-olah BPS itu kelihatannya perannya kurang. Ya, Ibarat termometer nih Bang, tadi contoh. Yang memberikan data yang tepat itu termometer. ah. Tapi yang sakit tadi merasa obatnya yang menyembuhkan dia gitu. Padahal obat tadi tepat karena ada termometer. Betul sekali. Karena kebijakan pemerintah tepat karena ada data yang tepat dari BPS. Itu Bang Rian. Jadi pertanyaan tadi terkait pertanyaan tadi, BPS tidak gitu Bang ya, Iya. tidak yang memberikan bantuan, Bantuan. hanya sebagai pemotret Pemotret. saja. Iya. Oke, mengenai nanti itu untuk bantuan atau tidak, itu dikembalikan kepada pengambil kebijakan. Kebijakan. Oh, Ya, oke, begitu Bang. Bang Rian. Ini Bang. Oke Bang, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Bang dari masyarakat sekitar juga di luar pegawai BPS Provinsi Sumatera Utara. Bagaimana caranya supaya kita bisa bekerja di BPS di Badan Pusat Statistik? Gimana kira-kira Bang? Ya, ini mungkin masyarakat yang ingin bergabung dengan BPS nih ya. Iya betul. Kalau ada yang ingin bergabung dengan BPS itu mungkin ada beberapa cara ya, atau mungkin beberapa posisi ya. Yang pertama bisa bergabung dengan BPS itu sebagai mitra BPS, mitra statistik. Mitra statistik ini kita rekrut atau bekerja pada saat ada kegiatan survei atau sensus. Yang kedua, saat ini juga pemerintah ada membuat istilah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Itu juga BPS ada merekrut P3K. Atau juga bisa bergabung menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan BPS. Itu juga ada dua metode, Bang. BPS ada merekrut PNS-nya dengan melalui perekrutan PNS secara umum. Ya. Seperti tahun ini kalau nggak salah ini ada perekrutan. Iya, sedang ada, betul. Ya. Dan juga bisa bergabung melalui menjadi PNS BPS melalui jalur Sekolah Politeknik Statistika STIS. Oke, ya. Jadi untuk adik-adik yang mungkin kalau yang adik-adik masih SMA saat ini bisa mempersiapkan diri nanti bisa bergabung dengan BPS melalui masuk sebagai mahasiswa di Politeknik Statistika STIS. Gitu Bang Rian. Kedinasan Pak ya? Ya, itu kedinasan. Jadi itu tadi ya, jadi caranya biar bisa bekerja di BPS itu ada 3. Ada lewat jalur mitra Bang ya. Iya. Tapi mitra ini hanya sementara Bang ya. Iya. Nah, ketika ada pekerjaan saja direkrut gitu. Kemudian ada pegawai yang kontrak kerja P3K. Dan ada pegawai tetapnya yaitu ASN BPS langsung dari jalur umum ataupun dari jalur Ikatan Dinas STIS. Ya, Oke, itu Bang. Bang Rian. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Bang. Terkait, kan banyak nih pengguna data BPS nih. Ya. Ada dari kalangan mahasiswa, akademisi, pengusaha, atau dari instansi seperti itu. Masih banyak yang bertanya nih Bang, termasuk yang di video tadi barusan. Data BPS itu gratis nggak sih sebenarnya Bang? Oh ya. Data BPS itu semuanya gratis ya Bang Rian? Gratis? Iya, jadi tidak, kalau data yang sudah dipublis, itu semuanya gratis dan bisa diambil langsung melalui website BPS. Dan untuk pelayanan data sendiri, BPS itu punya beberapa metode layanan ya. Yang pertama bisa datang langsung ke pusat pelayanan statistik terpadu. Oke, ke yang kantor ada di BPS-nya ya? BPS Provinsi, dan juga setiap kantor BPS Kabupaten Kota ada. Dan kemudian juga bisa masuk melalui website BPS. Dia juga semua, mulai dari BPS Pusat, BPS RI ya, BPS Provinsi, BPS Kabupaten Kota semua punya website, bisa masuk melalui itu.
Dan yang terakhir ini kita BPS Provinsi Sumatera Utara baru meluncing ya yang namanya Alusi. Alusi. Ini Ya. apa nih Bang? Aplikasi atau website apa nih? Ini semacam aplikasi berbasis Android ya, Ya. yang menjadi portal jaringan di mana di Alusi ini, Alusi sendiri singkatan dari Anjungan Layanan Unggul Sistem Informasi. Oh, Ya, di sana kalau kita buka nih, di sana ada langsung juga link untuk masuk ke website BPS, juga bisa langsung link ke PPID-nya, link ke Jarsip, link ke EDA, dan yang lain-lain. Nah, yang layanan-layanan yang sudah dimiliki oleh BPS Provinsi Sumatera Utara. Itu Bang Rian. Jadi data itu gratis dan bisa diakses dia melalui gadget yang kita punya. Oke, jadi data-data yang ada di BPS, bisa data tenaga kerjaan, kemiskinan, data perdagangan, itu ada di situ semua Bang? Ya, semua data yang dihasilkan BPS bisa diambil. Bisa diambil dari situ. Iya. Jadi tadi selain bisa berkunjung langsung ke PST, Pelayanan Statistik Terpadu, ada yang bisa praktis juga nih, Iya. lewat handphone aplikasi gitu Bang ya? Aplikasi, ya. Oke Bang. Ini udah berapa tahun nih Bang kerja di BPS Bang? Oh, kalau saya sih belum begitu lama ya Bang Rian ya. Saya itu SKCPNS saya itu TMT terhitung mulai tanggal 1 Januari 1999. Berarti kalau sekarang itu ya sekitar 25 tahun. 25 tahun. Oh, udah lama tuh Bang. Oh iya. Kira-kira apa tuh Bang pengalamannya Bang? Udah hampir 25 tahun lah ya boleh dibilang ya. Kira-kira pengalamannya apa tuh selama bekerja di BPS ini? Mungkin Bang Rian kalau saya di BPS ya, selama 25 tahun ini pengalaman. Yang pertama mungkin saya ini sudah, kalau di BPS Kabupaten Kota ya, saya lama di Kabupaten Kota. Di sana kita kan mengenal ada 5 seksi dulu ya. Sebelum kita difungsionalkan itu ada 5 seksi dan 1 subbak. Ya. Dari 5 seksi ini saya sudah pernah menangani 4 seksi. 4 seksi. Ya. Udah hampir semua berarti Bang ya? Ya, itu saya sudah pernah di Neraca Wilayah dan Analisis Statistik. Iya. Saya pernah pegang distribusi, saya pernah produksi, Iya. dan saya pernah juga pegang IPDS. Itu IPDS dulu saya pegang waktu di Kabupaten Toba Samosir. Ya. Saya merangkap IPDS dan merangkap Neraca Wilayah Ya. Statistik. Dan juga saya sudah pernah sebagai subbak tata usaha. Yang belum itu mungkin hanya seksi sosial. Seksi sosial. Iya. Dari segi pengalaman udah hampir lengkap Bang ya? Ya, mungkin bisa dibilang lengkap, ya hampir lengkap ya. Tinggal Iya. satu lagi. Kemudian yang paling berkesan nih Bang, kan tentu selama di BPS kan ada pengalaman bekerja, apalagi BPS nih dia tadi kan memotret ya. Memotret itu kan salah satu caranya dengan mengambil data di lapangan Iya. atau mengawasi proses pengambilan data di lapangan. Kira-kira pengalaman apa Bang yang paling berkesan selama 25 tahun tadi bekerja, khususnya nih pengalaman ketika di lapangan kayak gitu. Apa kira-kira yang paling berkesan Bang? Mungkin sebelum ke lapangan ya, mungkin saya mau menggambarkan sedikit nih ya mengenai perbedaan dulu ya dengan sekarang itu. Kalau kita dulu SDM itu juga dari segi jumlah masih sangat jauh, kurang ya. Bahkan seperti kita dulu begitu Kabupaten Toba Samosir buka, kita ada 5 seksi 1 subbak umum, subbak tata usaha. Kita yang di sana hanya ada 4 orang dan tambah 1 tata usaha, berarti hanya 5 karena saya merangkap ya, saya merangkap IPDS tadi, dan tidak punya staf satupun. Jadi semuanya pejabat kepala seksi ataupun pelaksana tanpa ada staf. Itu pengalaman dulu. Dan sekarang mudah-mudahan SDM kita sudah semakin banyak ya. Dan juga SDM kita sekarang juga secara kualitas nih Bang Rian. Iya betul. Sudah semakin baik ya, jauh. Dengan adanya kita teman-teman dari sarjana. Apalagi yang kegiatan kita ini banyak menggunakan teknologi. Teknologi ini sekarang Bang Rian. Iya. Kita banyak betul didukung dengan teman-teman sarjana komputer ya, baik yang lulusan STS maupun dari lulusan yang lainnya. Itu semuanya sangat luar biasa kemampuannya dalam mendukung kita sekarang. Dan juga dalam segi tata cara kerjanya nih Bang Rian. Tata cara kerjanya kalau dulu nih contoh kita tarik sampel itu masih cek dokumen listingnya, tarik sampelnya ambil tabel angka random, tanggal ini tanggal berapa, startnya dari baris dan kolom berapa gitu ya. Kalau sekarang kan tidak lagi Bang Rian. Semuanya sudah by aplikasi, penarikan sampel sudah di aplikasi, lebih praktis dengan teknologi. Kalau kita dulu mungkin di kabupaten kota punya PC hanya 2, sekarang sudah punya PC banyak, punya laptop. Iya, one PC udah ya. Iya.
Mudah-mudahan nanti one man one PC-nya betul-betul tercapai semuanya ya. Betul. Walaupun sekarang sudah mungkin hampir 80% ya. Ya, betul Bang. Dan juga dari segi itu tadi efisiensi, tentu dengan ada teknologi kita bekerja semakin efisien ya. Dan juga mungkin saya juga ada di peralihan dari sistem pendapatan kita sendiri Bang Rian. Nanti kalau dulu kita mungkin income kita itu bisa dibilang pas-pasan ya. Ya. Kalau sekarang income kita itu bisa dibilang bukan hanya di BPS nih. Ya. Pegawai negeri di Indonesia itu sudah cukup sejahtera lah kalau menurut saya. Oke. Ya. Dan tentunya ini kita harus hargai. Itu merupakan apresiasi pemerintah terhadap ASN atau PNS sendiri. Tentu ini kita harus beri timbal balik yang seimbang. Betul. Itu harapan kita tentunya. Melalui kinerja kita gitu Pak ya. Ya, melalui kinerja dengan diberikan gaji dan tunjangan yang layak, tentu kita juga harus memberi kinerja yang terbaik. Oke. Dan tentunya yang utama pelayanan kepada masyarakat itu Bang Rian. Yang tadi tuh Bang, yang pengalaman paling berkesannya tuh. Oh ya, kalau di lapangan ya. Iya. Saya dulu kan tugas di Tapanuli Utara masih merangkap dengan Kabupaten Humbang Hasundutan. Oh iya, saya pernah di Humbang dulu, berarti masih gabung dulu, Abang udah menangani dua-duanya ya? Iya, Ya, dulu saya gabung di situ pas udah pisahnya. Ya. Oke. Dulu BPS Kabupaten Humbang sendiri belum ada. Jadi Ya. kita masih dari BPS Kabupaten Tapanuli Utara. Saya masuk ke BPS Kabupaten Tapanuli Utara itu bulan Maret tahun 2004 ya. Tahun 2004. Belum lama bertugas di sana, baru sekitar 3 bulan. Saya diminta oleh pimpinan untuk melakukan pemeriksaan pengawasan lapangan. Iya. Karena pada saat itu ada kegiatan besar kita, yaitu sensus pertanian 2003 lanjutan. Saya disuruh memeriksa petugas, hasil kerja petugas di Kecamatan Muara dan Kecamatan Bakti Raja. Kecamatan Muara ada di Tapanuli Utara, Kecamatan Bakti Raja ada di Kabupaten Humbang. Ya. Karena saya berpikir enak nih turun dari Bakti Raja, nanti balik ke Muara langsung dekat balik ke Tarutung, Ya. gitu kan? Saya turun ke Bakti Raja, ternyata petugasnya tidak di tempat. Oke. Tapi saya langsung cek lapangan ke rumah tangga, sampel yang sudah didatangi oleh petugas. Hasilnya ada temuan ini ya, kurang kelihatannya kurang pas gitu dari dokumen yang sudah kita pegang sebelumnya. Tapi karena petugasnya tidak ada, saya kemudian lanjut ke ke Kecamatan Muara. Itu kan ada jalur tepi danau itu ya. Betul. Itu agak curam tuh jalan tuh. Ke Muara, sampai di Muara temui petugas lagi, cek lapangan, briefing petugas untuk perbaikan kesalahan di awal. Itu kita lakukan di minggu-minggu pertama Bang Rian. Dengan harapan supaya pendataan berikutnya tidak banyak kesalahan lagi. Itu kita lakukan di minggu-minggu awal. Dari Kecamatan Muara sampai sekitar jam 5, jam 6. Sore Pak ya? Sore. Ya. Nah dari sana karena tadi petugas Bakti Raja nggak ketemu, saya balik lagi nih ke Bakti Raja. Udah gelap Bang Rian. Bayangkan tuh jalan masih jalan aspal tapi udah batunya pada lepas. Udah mulai gelap. Nyusurin Bang Rian tahu ya, tepi danau itu ya dengan jurang yang langsung ke danau itu pinggirnya. Nah, dalam hati nih ya, jalan sendiri, ini mudah-mudahan ban jangan sampai bocor. Oke. Karena yang kita lalui sepanjang jalan tidak ada kampung. Sepi ya? Sepi. Ya puji Tuhan, ban bocor. Ban bocor. Tapi itu hanya sekitar 1 kilometer sebelum perkampungan terdekat. Oh. Jadi saya hanya mendorong sepeda motornya ini 1 kilometer, ketemu kampung. Saya tanya di mana ada tambal ban sudah tutup. Saya ketuk, tapi orangnya baik, dia mau menambal ban saya. Oh. Ya namanya di tanah Batak ya Bang Rian ya. Dengan martarombo istilahnya ya, bertutur. Dapat kopi gratis. Dapat kopi gratis dan tambal ban gratis. Nggak juga Bang. Oh, nggak juga. Nah, habis itu kita temuin petugas, kita periksa, saya jelaskan kesalahannya, kita suruh untuk perbaiki, nanti turun yang perlu ke responden kembali, supaya turun ke responden. Sekitar jam 10 malam saya harus naik lagi ke Dolok Sanggul untuk pulang ke Tarutung Bang Rian. Bang Rian pernah Dolok Sanggul ya? Pernah. Tahu cuacanya sedingin apa? Dingin sekali ya. Sampai di Dolok Sanggul datang hujan. Aduh. Ini tangan udah beku sambil naik kereta ini ya, kereta sepeda motor ya.
sampai ke Tarutung nih tangan badan rasanya nggak ada rasanya nih, udah kaku Udah semua kaku, ini. ya, sedikit lagi Bayangin, tangan dibungkus ke tas kresek, sepatu dibungkus tas kresek. Wah, itu pengalaman paling berkesan mungkin yang pernah saya alami di lapangan. Iya, betul. Dan Abang setelah mengalami itu semua, terlebih di sekarang ketika mengingat itu, bangga Bang, ada rasa bangga gitu ya. Karena itu sebagai salah satu cara kita untuk bagaimana supaya data itu bisa dikumpulkan dengan baik seperti Ya. itu. Itulah perjuangan itu Bang ya. Ya. Oke Bang. Kemudian nih Bang, kembali ke topik besar kita nih, HSN gitu ya, Hari Statistik Nasional. Kira-kira apa nih harapan Abang gitu? Itu harapan ini bisa untuk masyarakat, bisa untuk kita di BPS sendiri, bagaimana supaya statistik itu atau kegiatan statistik itu bisa semakin dikenal oleh masyarakat luas Bang. Apa kira-kira harapan dari Abang? Ya, yang pertama mungkin kita tentu berharap masyarakat semakin sadar statistik ya. Iya. Sehingga kita dapat saat pendataan di lapangan juga dapat memperoleh data dengan lebih baik, dengan lebih mudah, dan sehingga data dapat lebih akurat. Itu harapan kita terhadap masyarakat. Tapi tentu itu menjadi tanggung jawab kita juga sebagai insan statistik, sebagai aparat di BPS, untuk bagaimana mensosialisasikannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih melek dan lebih sadar statistik. Itu mungkin. Dan juga untuk kita sendiri ya, secara umum harapannya Badan Pusat Statistik ini semakin diberi peran yang penting dalam pemerintahan ya, dan juga harapannya BPS mampu berinovasi lebih lagi dengan mampu update kembali dengan teknologi terbaru, bisa memperluas cakupan statistiknya, meningkatkan transparansi dan keterbukaan data ya, agar dapat diakses oleh masyarakat publik. Walaupun itu sebenarnya sudah kita selalu kita pacu, kita lakukan upaya yang terbaik untuk bagaimana data kita semakin baik, pelayanan kita juga semakin baik. Oke kawan cerita, sekian dari kami untuk podcast pada edisi kali ini. Kami tutup dengan slogan Hari Statistik Nasional 2024. Statistik berkualitas untuk Indonesia Emas.